bahagia? Pernah tidak kalian berada di posisi menjadi pemimpin kelompok, tetapi teman kelompok kalian tidak bisa diajak kerjasama? Nah, pada vlog kali ini saya akan membagi pengalaman tentang menjadi ketua kelompok di tugas kuliah. Yang tadinya kelompoknya sangat sulit diajak kerjasama, namun pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Yuk ikuti cerita saya bagaimana menjadi pemimpin yang tegas tetapi tetap sabar. Awalnya kami dibagi menjadi 5 orang dalam satu kelompok. Tetapi dari awal jadwal kami tidak pernah cocok. Saya sudah mengirim pesan 2 kali, tapi kenapa belum ada yang balas? Saya sebagai ketua sangat kepikiran karena takut tugas ini tidak bisa selesai tepat waktu. Karena anggota kelompok kami ada yang tidak bisa datang karena sibuk kerja lah, ada yang tidak aktif sama sekali, ada yang sibuk, ada yang sakit. Sepertinya saya harus mencari cara bagaimana mereka mau aktif dalam kelompok ini. Saya yang mulai pusing memikirkan tugas ini mencoba mencari solusi. Akhirnya saya mengajak mereka untuk berdiskusi santai di tempat-tempat yang nyaman, seperti di pantai. Dari ide saya itu, mereka pun setuju. Akhirnya kita merencanakan besok akan melakukan kerja kelompok di pantai. Aku di sini ya. Kita akan kerja tugas kelompok. Sebagai ketua kelompok, saya belajar bahwa koordinasi bukan berarti mengatur segalanya, tetapi mendengarkan setiap pendapat dan mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Ada tawa saat ide lucu muncul, ada perdebatan kecil saat pendapat berbeda, tetapi akhirnya selalu berujung pada kesepakatan yang membuat kami merasa makin kompak. Semakin sering kami berdiskusi, semakin terasa kekompakan yang terbangun. Saya mulai percaya bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan tentang siapa yang mampu membuat timnya percaya dan mau bergerak bersama-sama. Dari percakapan-percakapan sederhana itu membuat suasana kerja tugas terasa lebih hidup. Kami bukan hanya belajar membuat tugas, tetapi belajar bagaimana saling memahami cara berpikir satu sama lain. Dan disitulah saat dimana sebuah kelompok berubah menjadi sebuah tim. Hari presentasi pun tiba. Pagi ini
terasa biasa saja dan santai. Seperti biasa, saya datang lebih awal di ruang kelas, mempersiapkan diri sambil menunggu teman-teman yang lain. Tetapi di balik suasana santai itu, ada rasa gugup yang mulai muncul. Namun, salah satu anggota kelompok kami tiba-tiba tidak dapat hadir karena sakit. Saya harus segera memutuskan siapa yang akan membagi bagiannya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil alih bagian dari teman yang tidak hadir. Baiklah, tidak apa-apa. Bagian itu biar saya yang ambil alih. Yang penting kelompok kita tetap tampil dengan kompak. Jadi saya moderator sekaligus pembantu utama. Iya. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bagi saya itu adalah bentuk nyata dari komitmen dan kebersamaan. Ketika presentasi dimulai, rasa gugup perlahan berganti menjadi rasa percaya diri. Kami saling mendukung, saling melengkapi, dan berusaha menampilkan yang terbaik. Akhirnya presentasi pun berjalan dengan lancar. Saya merasa lega, bukan hanya karena tugas kami selesai, tetapi kami berhasil melewati tantangan dengan sikap saling percaya. Dan disitulah saya belajar bahwa menjadi pemimpin berarti siap mengambil keputusan yang cepat dan bahkan di situasi yang tidak ideal. Oke, thank you guys partisipasinya pada kesempatan ini, dan mohon maaf bila saya sebagai ketua dan kesalahan dalam mengatur kelompok ini. Kita ya, terima kasih. Halo guys, jadi itulah tadi pengalaman pribadi saya menjadi pemimpin kelompok. Jadi dari pengalaman itu saya belajar bahwa memimpin bukan berarti memerintah, tapi memberikan arahan, memberikan solusi setiap kendala yang ada di tim tersebut. Menjadi pemimpin, kita harus bersikap tegas tetapi tetap sabar, di mana kita bisa memimpin kelompok yang berantakan agar presentasi berjalan dengan lancar. Jadi, untuk teman-teman yang sedang belajar menjadi pemimpin, jangan takut untuk gagal, karena setiap kesulitan akan melatih kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih telah menonton vlog saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.